teknologi canggih dari alam tumbuhan. Sahabat epoch misteri, yuk kenalan sama si cantik yang punya efek lotus. Pernah dengar tentang bunga lotus? Atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut teratai. Bunga yang satu ini bukan cuma cantik dan menenangkan hati saat mekar di atas air, tapi juga punya teknologi super canggih yang bahkan bikin para ilmuwan geleng-geleng kepala. Tunggu dulu, teknologi di bunga? Ya, dan ini bukan karangan. Kita bahas pelan-pelan ya. Bukan sekedar simbol suci. Kalau kamu pernah belajar sedikit soal Buddhisme, kamu mungkin tahu bahwa bunga lotus itu suci banget. Dalam cerita-cerita Buddha disebutkan ada kolam di tanah suci Buddha Amitabha yang dipenuhi bunga lotus raksasa seharum surga yang katanya bisa bikin hati siapapun langsung bersih begitu menciumnya. Tapi itu cerita dari dunia Buddha. Di dunia nyata, lotus yang hidup di kolam-kolam biasa juga nggak kalah ajaib, no? Rahasia daunnya nggak bisa kotor. Coba bayangin, daun lotus yang tumbuh di kolam berlumpur selalu bersih. Hampir nggak ada debu yang nempel. Bahkan serangga pun ogah lewat. Kenapa bisa begitu? Nah, disinilah ceritanya makin seru. Pada tahun 1997, seorang profesor botani asal Jerman bernama Wilhelm Barthelot penasaran dengan hal ini. Lalu dia bikin eksperimen iseng tapi jenius. Dia kotorin berbagai macam daun tanaman dengan debu, lalu disiram pakai hujan buatan. Dan hasilnya luar biasa. Daun lotus bersih hampir total. Sisa debunya cuma kurang dari 5%. Bandingkan dengan daun lain yang masih kotor 40%. Jauh banget kan? Ternyata ada nanoteknologi alami di daunnya. Lewat penelitian lebih lanjut, Profesor Barthelot menemukan bahwa daun lotus itu ditutupi rambut-rambut super kecil berskala nano dan kristal lilin. Kombinasi ini bikin air gak bisa nempel. Air hanya membentuk bulir-bulir yang langsung meluncur dari permukaan daun. Dan saat bulir air itu menggelinding turun, dia sekalian menyeret debu, kotoran bahkan serangga kecil. Simple, bersih, alami. Fenomena ini sekarang dikenal dunia sebagai efek lotus. Para ilmuwan kita sedang meniru trik daun lotus ini untuk bikin kaca jendela pembersih otomatis, bahan anti noda, bahkan cat mobil. Gimana? Keren kan? Bunga, buah, dan filosofi hidup. Tunggu dulu, keajaiban lotus belum habis. Tahukah kamu bahwa lotus adalah satu-satunya tanaman yang bunga dan buahnya tumbuh bersamaan? Saat bunga mekar, biji sudah muncul. Dalam ajaran Buddha, ini melambangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semuanya muncul dalam satu waktu, dalam satu bunga. Dan soal biji lotus ini juga nggak kalah menarik. Di dalam biji lotus ada bagian yang disebut plumula, semacam daun mini yang tumbuh di air jernih dalam biji. Saat masih muda, plumula ini manis, lembut, dan segar. Tapi makin lama, warnanya menghitam dan rasanya jadi pahit. Kalau kamu pernah makan biji lotus, pasti tahu bahwa bagian ini harus dibuang dulu. Kenapa? Karena memang pahit. Tapi lihat dari sisi filosofi, kehidupan manusia pun katanya seperti biji lotus. Saat baru lahir, kita manis, murni, tanpa niat buruk. Tapi makin dewasa, makin banyak rasa pahit karena keinginan dan ego. Nah, tugas kita dalam hidup ini adalah belajar membuang plumula dalam hati. Membuang bagian pahit itu supaya kembali bersih dan murni. Filosofi karma dari sebuah biji. Dalam bahasa Mandarin karma, ye, dan daun, ye, diucapkan sama. Kebetulan? Mungkin. Dan banyak orang percaya ini simbol bahwa kalau ingin hidup bersih dan damai, kita harus membuang daun karma buruk dari dalam diri. Seperti kita membuang plumula lotus sebelum makan bijinya. Jadi, saat kamu makan biji lotus yang lembut itu,
Ingat ya, kamu sedang menggambarkan proses hidup manusia. Dari murni menjadi pahit, lalu kembali dimurnikan lewat kesadaran. Lotus bukan sekedar bunga. Maka, nggak heran kalau lotus dipuja dari zaman ke zaman. Bukan cuma karena cantik, tapi karena begitu banyak pelajaran kehidupan, baik secara ilmiah maupun spiritual. Mulai dari nanoteknologi alami di daunnya, bunga dan buah yang muncul bersamaan, hingga filosofi tentang hidup dan karma. Semuanya bikin kita berpikir, ternyata alam pun menyimpan kebijaksanaan luar biasa. Jadi, lain kali kamu melihat bunga lotus, jangan cuma lihat cantiknya ya. Ingat juga cerita di baliknya. Siapa tahu kamu jadi terinspirasi untuk hidup lebih bersih dalam arti harfiah dan spiritual. Kalau kamu bisa meniru satu saja sifat bunga lotus, kira-kira yang mana ya? Tulis di komentar. Ingin versi lengkap artikel ini? Silahkan berlangganan koran Epoch Time Indonesia. Fakta, tradisi, dan harapan. Di sana, kamu akan menemukan fakta tak terduga, tradisi yang menginspirasi, dan tentunya harapan. Cek linknya di deskripsi dan kolom komentar ya. Sampai jumpa di Epoch Misteri. Meningkatkan hati, menguak misteri.